Jadwal Matchday 1 Piala AFF 2026 yang bikin dompet dan jantung aman. Guys, akhirnya penantian kita berakhir. Piala AFF 2026 udah di depan mata. Dan Matchday pembuka langsung kasih vibes yang intens banget. Buat kalian yang udah siapin jersey, siap-siap begadang, atau nongkrong bareng. Ini dia rekap jadwal pertandingan perdana, biar nggak ketinggalan momen serunya. Jumat, 24 Juli tahun 2026, Opening Day. Yang bikin penasaran, hari Jumat nanti, kita bakal disuguhin sama 2 pertandingan sekaligus yang vibes-nya beda banget. Ini dia jadwalnya. Timor Leste versus Vietnam. Pertandingan pembuka yang bakal vibes-nya intens banget. Vietnam jelas jadi favorit di sini. Tapi kita lihat aja gimana Timor Leste kasih perlawanan. Kamboja versus Singapura, laga kedua di hari Jumat ini nggak kalah seru buat dipantau. Kamboja bakal diuji sama disiplin permainan dari Singapura. Sabtu 25 Juli tahun 2026, weekend seru bareng derby panas, libur akhir pekan, kamu bakal makin pecah dengan 2 pertandingan di hari Sabtu. Myanmar versus Malaysia, kick-off pukul 17 WIB. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Derby Asia Tenggara yang selalu punya tensi tinggi di lapangan, siapkan camilan kalian karena ini bakal jadi tontonan yang high energy banget. Laos versus Thailand, pertandingan penutup untuk hari Sabtu yang bakal seru banget buat disimak. Thailand, yang selalu punya kualitas mumpuni, bakal ditantang oleh semangat juang dari Laos. Tips nonton biar makin asik, pesan tempat. Kalau mau nobar, book tempat dari Jojo Hari karena biasanya kafe favorit bakal full. Cek koneksi. Jangan sampai pas momen gol krusial. Streaming kamu malah buffering. Itu rasanya nyesek banget, bestie. Persiapkan mental. Ingat, ini cuma bola. Menang kalah itu biasa, yang penting tetap dukung tim kesayangan dengan positif. So, tim mana nih yang bakal jadi jagoan kalian di fase grup kali ini? Tulis di kolom komentar. Ya. Berikut adalah data head-to-head, rekap pertemuan, dan analisis prediksi untuk laga. Timnas Indonesia di Grup A, Piala AFF ke-2026. Pertama, Indonesia versus Kamboja, 27 Juli tahun 2026. Head-to-head dan rekap. Indonesia memiliki catatan yang sangat dominan atas Kamboja dalam berbagai pertemuan di Piala AFF maupun laga persahabatan. Indonesia hampir selalu meraih kemenangan dengan selisih gol yang besar. Kamboja jarang mampu menahan gempuran Indonesia, apalagi mencetak gol dalam pertemuan kompetitif. Prediksi, Indonesia diprediksi akan menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Bermain di Stadion Pakansari, dukungan supporter akan menjadi faktor kunci. Kamboja kemungkinan besar akan menumpuk pemain di lini belakang parkir bus. Namun kualitas individu pemain Indonesia saat ini seharusnya mampu membongkar pertahanan. Mereka dengan kemenangan telak kedua, Timor Leste versus Indonesia 31 Juli tahun 2026. Head-to-head dan rekap. Sama seperti Kamboja, Timor Leste adalah lawan yang secara historis rutin dikalahkan oleh Indonesia. Pertemuan kedua tim selalu didominasi oleh Indonesia, baik dari segi penguasaan bola maupun jumlah gol. Timor Leste seringkali kesulitan mengimbangi tempo permainan dan fisik pemain Indonesia. Prediksi, meskipun pertandingan diadakan di Stadion Chonburi, tempat netral bagi Indonesia, skuad asuhan pelatih Indonesia diprediksi tidak akan menemui hambatan berarti. Fokus utama dalam laga ini kemungkinan adalah rotasi pemain untuk menjaga kebugaran jelang laga krusial melawan Vietnam. Namun Indonesia tetap akan memenangkan laga ini dengan margin gol yang nyaman. Ketiga, Indonesia versus Vietnam 3 Agustus tahun 2026. Head-to-head dan rekap. Ini adalah laga paling krusial di Grup A. Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas kedua tim sangat sengit. Meskipun sempat didominasi Vietnam, dalam beberapa pertemuan terakhir di era kepelatihan modern, Indonesia telah berhasil membalikkan tren negatif dan mencatatkan kemenangan penting. Pertemuan kedua tim selalu berjalan taktikal dengan tensi yang tinggi. Prediksi, pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat ketat dan mengandalkan disiplin taktik. Vietnam dikenal dengan pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat. Sementara Indonesia akan mencoba mengandalkan kreativitas lini tengah dan pressing tinggi. Faktor tuan rumah di Pakansari akan memberikan dorongan moral besar bagi Indonesia untuk mencuri poin penuh. Keempat,
Singapura versus Indonesia 7 Agustus tahun 2026, head-to-head, dan rekap. Pertemuan antara Indonesia dan Singapura selalu klasik dan penuh sejarah. Secara statistik keseluruhan, Indonesia dan Singapura saling mengalahkan. Namun, dalam beberapa pertemuan di fase grup Piala AFF terakhir, kedua tim sering bermain sangat hati-hati. Karena laga ini seringkali menjadi penentu kelolosan ke fase gugur. Prediksi, jika Indonesia sudah mengamankan poin maksimal di laga sebelumnya, mereka mungkin akan bermain lebih tenang. Sebaliknya, Singapura dikenal memiliki pertahanan yang terorganisir dengan baik. Hasil drawing Piala AFF 2026, Timnas Indonesia masuk grup neraka bersama Vietnam. Undian resmi drawing. Pembagian grup untuk ajang bergengsi sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2026, ASEAN Championship, telah resmi dilaksanakan. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia dipastikan tergabung ke dalam grup A dan akan kembali menghadapi rival bebuyutannya, Vietnam, selain harus bersaing sengit dengan Vietnam yang merupakan salah satu kekuatan utama di regional ini. Skuad Garuda juga akan meladeni kekuatan Singapura, Kamboja, serta Timor Leste yang berhasil lolos setelah memenangi babak kualifikasi melawan Brunei Darussalam. Sementara itu, grup B akan dihuni oleh sang juara bertahan, Thailand, bersama dengan Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jadwal dan format turnamen ASEAN Championship 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kompetisi ini tetap menggunakan format round robin, di mana setiap tim akan memainkan laga kandang home dan tandang away. Di babak penyisihan grup, dua tim teratas dari masing-masing grup berhak mengantongi tiket untuk melaju ke babak semifinal. Laga penyisihan perdana untuk grup A akan dibuka pada 24 Juli tahun 2026, mempertemukan Kamboja versus Singapura dan Timor Leste versus Vietnam. Adapun Timnas Indonesia baru akan memulai laga perdananya pada 27 Juli tahun 2026 dengan menjamu Kamboja. Resmi, pembagian grup Piala Presiden 2026 dirilis, libatkan klub Asia Tenggara dan siap digelar di Bandung, Surabaya, Jakarta, turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air. Piala Presiden 2026 dipastikan kembali bergulir untuk menyambut musim kompetisi baru. Melalui rilis resmi, turnamen edisi kali ini akan menyajikan warna baru yang jauh lebih kompetitif. Tidak hanya melibatkan tim-tim besar dari dalam negeri, Piala Presiden 2026 juga resmi mengundang beberapa klub top dari kawasan Asia Tenggara ASEAN untuk ikut memperebutkan trofi berlapis warna emas yang ikonik tersebut. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Untuk menjaga kualitas jalannya pertandingan dan memanjakan para pencinta sepak bola, pihak penyelenggara telah menunjuk dua kota sepak bola terbesar di Indonesia, yaitu Bandung dan Surabaya. Sebagai tuan rumah babak penyisihan grup, sebanyak 8 tim peserta telah dibagi secara merata ke dalam dua grup besar, yakni Grup A dan Grup B. Berikut adalah narasi lengkap pembagian grup, profil singkat peserta, serta peta kekuatan turnamen Piala Presiden 2026. Persaingan sengit di Grup A tuan rumah, Bandung. Grup A akan memainkan seluruh pertandingan penyisihan mereka di Kota Kembang, Bandung. Grup ini menyajikan kombinasi menarik antara jawara bertahan, liga domestik, rivalitas klasik, serta dua tim tangguh undangan dari Singapura dan Malaysia. One Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah utama Grup A. Maung Bandung masuk ke turnamen ini dengan status mentereng sebagai peringkat pertama, first place. Super League musim 202 Mei tahun 2026, dukungan penuh dari bobotoh di kandang sendiri diprediksi akan menjadi modal moral yang sangat besar bagi anak-anak asuh Bandung. 2. Arema FC. Sang rival Arema FC ikut bergabung di Grup A setelah menyelesaikan kompetisi Super League 202 Mei tahun 2026. Di peringkat ke-9 ninth place, turnamen pramusim ini dipastikan menjadi ajang pembuktian sekaligus evaluasi besar bagi skuad Singoedan
sebelum mengarungi liga resmi. Sri Tampines Rovers, wakil dari Singapura ini datang dengan reputasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tampines Rovers mengamankan tiket undangan setelah sukses keluar sebagai peringkat kedua second place S-League musim 202 Mei tahun 2026. Kehadiran mereka akan menguji sejauh mana kesiapan lini pertahanan tim-tim Indonesia. 4 DPM FC melengkapi persaingan ketat di grup A. Tim asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Malaysia, DPM MFC, siap memberikan kejutan. Berdasarkan catatan, mereka menutup musim kompetisi dengan berada di peringkat K2 10th place, Malaysian Super League 2025-2026. Grup neraka di Grup B tuan rumah, Surabaya, bergeser ke Jawa Timur. Grup B yang akan diselenggarakan di Kota Pahlawan, Surabaya, langsung dicap oleh para pengamat sebagai grup neraka. Bagaimana tidak? Grup ini mempertemukan musuh bebuyutan sepak bola Indonesia, tim promosi yang ambisius, serta salah satu raksasa dari kompetisi Thailand. 1. Persebaya Surabaya, skuad Bajul, ijo resmi menjadi tuan rumah. Grup B didukung militansi bonek mania. Persebaya yang menyudahi posisi di peringkat keempat fourth place Super League musim 202 Mei tahun 2026 diyakini akan tampil agresif demi mengamankan tiket ke fase gugur. 2. Persija Jakarta. Duel klasik tanah air langsung tersaji di fase grup karena Persija Jakarta dipastikan berada satu kubu dengan Persebaya. Tim Makan Kemayoran lolos ke turnamen pro musim ini setelah menempati peringkat ketiga 3 RD Play Super League musim 202 Mei tahun 2009-2026, tepat satu setingkat di atas Persebaya. Pertemuan kedua tim ini dipastikan menjadi laga yang paling dinanti. Sri, PSMS Medan, skuad Ayam Kinantan membawa semangat juang tinggi ke Surabaya. Kehadiran mereka di turnamen ini didasari oleh performa apik mereka yang berhasil finish di peringkat ke-7 7 Place pada babak Championship musim 202 Mei tahun 2026. 4. Port FC, ujian terberat bagi penghuni grup B, dipastikan datang dari wakil Thailand, Port FC. Klub yang diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas, ini merupakan salah satu raksasa Thai League yang sukses bertengger di peringkat kedua, 2 ND Place, Thai League musim 202 Mei tahun 2026, kedisiplinan taktika sepak bola Thailand akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya, Persija, dan PSMS. Dengan format turnamen yang singkat namun padat dari akhir Juli hingga awal Agustus tahun 2026, 8 tim ini dituntut langsung tancap gas sejak pertandingan pertama. Piala Presiden 2026 tidak hanya menjadi panggung hiburan berkelas bagi supporter, tetapi juga indikator awal yang sangat penting untuk melihat peta kekuatan klub-klub Asia Tenggara menjelang musim kompetisi baru bergulir.